Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Ini Altcoins Update pertama untuk bulan September. Dan again ya everyone, thank you banget buat kalian yang udah mampir di live streaming kemarin. Jadi waktu live streaming seperti biasa tuh ya, di penutupan biasanya saya voting atau polling, tanya sama teman-teman koin apa yang sekiranya menarik untuk di-update. Terus kita pilih. Yang pertama kita update. Kemudian yang kedua dan ketiga itu yang akan saya update hari ini teman-teman sekalian. Kemarin itu first one adalah Worldcoin atau WLD. Kemudian nextnya adalah ICP dan Dimension, which means kita akan bahas ICP dan Dimension. But before that, kita mau update sedikit untuk progress WLD-nya kali ya, supaya teman-teman ada gambaran lebih lanjut. Sementara WLD kalau kita melihat dari lower time frame 4 jam, selling pressure masih berlanjut sejak kita live streaming di hari Sabtu itu ya, harusnya teman-teman sekalian. Dimana kalau misalkan pada kala itu kita mentioning area yang sebetulnya cukup krusial, namun seperti yang saya sampaikan terakhir kali, kita mendapati bahwa testing terhadap Fibonacci 0,62% atas di internal swing yang ada itu bisa banget untuk ngasih reaksi untuk Worldcoin kembali turun ke harga yang lebih rendah, which means waktu lalu saya sampaikan ada ekspektasi separah-parahnya ya, dia bisa testing sampai sekitaran 1,13 dolar. Dan sekarang per hari Minggu sih kita dapatkan dia udah close di bawah support resistance itu. Tapi kemarin hari Senin dia coba untuk recovery dan sekarang ya baru mulai kebentuk candle-nya, tapi nggak terlalu banyak. Saya pikir market nanti malam akan sangat penting ya untuk menentukan arah dari pergerakan keseluruhan market kripto, karena harusnya pending order dari Sabtu, Minggu, Senin itu baru tereksekusi nanti malam di hari Selasa untuk mereka yang aktivitasnya atau transaksinya di market Amerika atau New York. Oke, dan oleh karena itu I think we need more information ya, terutama untuk Worldcoin. Apakah ini dia akan coba flipping SNR ini, atau dia akan coba untuk main kembali di atas SNR itu dan menunjukkan posisinya dia tidak lagi mengalami downtrend, tapi sudah mulai terkonsolidasi. Karena memang ini adalah level support resistance yang sangat krusial dan penting bagi Worldcoin. Jadi kita perlu informasi atau konfirmasi bahwa dia bisa steady dan bertahan di atas level tersebut. And the next one yang akan kita analisis secara deep adalah ICP US dollar atau internet computer ya teman-teman sekalian. ICP terakhir kali banget ya kita ngelihat dia sudah mengalami penguatan impulsif sejak Oktober ketemu dengan Maret 2024. Habis dia menemukan titik puncaknya, ICP mengalami pullback, dan pullback tersebut dibawa kembali hingga testing ke 0,62% area golden ratio. Kalau kita lihat pada prosesnya guys, karena di sini secara struktur aja ya, kita melihat dia sudah mampu create higher high, maka sebetulnya proses yang saat ini sedang berlangsung pada ICP untuk time frame weekly sekalipun ya, ini harusnya kita anggap sebagai inducement atau retracement. Ya, begitu dia breakdown dari level tersebut, ini artinya kita masuk dalam fase retracement-nya. Dan retracement pada ICP so far sudah dibawa kembali sampai testing ke level 6 dolar. Dan per saat ini atau beberapa waktu lalu kita ngelihat ICP itu sebenarnya sudah sempat ngasih reaksi yang cukup positif. Jadi dia start creating bullish engulfing, kemudian ada validasi close candle yang bullish lagi pada minggu depannya. Lalu kita lihat kalau di sini sebenarnya saya ada analisis ya. Ini datang dari analisa yang sudah cukup lama saya lakukan bareng sama teman-teman di Advance Group. Jadi yang saya lihat itu adalah ketika kita ngelihat dia start going up, ya ini sebenarnya bisa diconsider sebagai market structure shift buat lower time frame. But at the same time, kalau teman-teman yang mengacu pada struktur sebelumnya, artinya struktur bearish di sini, ya ini kan sebenarnya sellers masih in control ya teman-teman sekalian. Kita ngelihat dia tekanan jual sedikit terkonsolidasi, lalu di sini baru kemudian dia drop kembali. Nah, pada dasarnya kalau kita ngelihat swing yang ada pada swing penurunan sebelumnya, ini kita bisa lihat ya teman-teman, high point going down, konsolidasi, pullback,
and then going down again, ya, konsolidasi, and then turun lagi, pull back tipis, dia turun lagi, inside bar, and then dia create lower low. So technically, saya bisa katakan teman-teman sekalian, karena ini adalah proses dia menuju ke harga yang ada di atasnya, ya, kayak resistance atau support yang ada di atasnya, dan pada prosesnya kita mengambil internal high di situ. Ini artinya kita masuk dalam fase pullback pada ICP bagi sellersnya. Sehingga kalau misalnya kalian markingnya seperti ini dia break, dia create lower low, lalu dia mengalami break terhadap internal structure atau internal high-nya, dan dia start going up, ini adalah fase pullback-nya atau retracement-nya atas penguatan yang berlangsung sejak level area ini. Nah, lebih kurangnya seperti itu. Ya, kenapa saya markingnya di situ? Sebenarnya bisa aja kalau teman-teman mau, kamu bisa marking di dua range ini ya. Tapi kita ngelihat ya, ada satu proses liquidity sweep before finally price going down sejauh ini. Oke, jadi saya anggap ya, katakanlah ini adalah high point terakhirnya. Jadi momen dimana dia mengalami pullback, and that's gonna be the lower high ya, atas struktur sebelumnya. Tapi teman-teman kalau balik lagi ya, kita mau ngambil overall swingnya juga nggak ada masalah, karena ini cuma buntut doang, which means bisa aja invalidated. Jadi yang kita tarik di sini teman-teman. Dan kita dapati ICP testing ke level 62%, 79%, and then having a rejection again. Lalu dia drop lagi. Ya, saya bilang di sini sama teman-teman advance group pada saat itu, kita tunggu retracement-nya dulu ya. Kita lihat, karena kalau memang di sini dia mengalami market structure shift dan penguatan impulsif ini bisa di follow up dengan baik, artinya dia pullback harus korektif dan dia harus bertahan pada satu titik untuk mengkonfirmasi level area higher low-nya. Dan itu artinya kalau kita pakai Fibonacci juga dari swing bawah ke swing atas, karena ini sudah masuk dalam fase pullback ya. Kita lihat di sini teman-teman. Ini artinya kita lagi berada di level yang krusial bagi ICP. Bisa nggak dia bertahan di atas 62% atau 79% retracement itu? Kalau bisa, ya mudah-mudahan ICP benar-benar validating kalau ini adalah potentially higher low-nya dia. Oke, for now teman-teman, yang saya perhatikan lagi adalah kalau secara pergerakan internalnya, well, technically kamu bisa lihat ini ada struktur yang terbentuk juga, lalu dia ongoing pullback. Bagi sellers, ini masih potensi lower high-nya. But if you are considering kalau di sini dia bisa mengalami reversal, mungkin ya karena pertimbangan tertentu seperti oke, kita ada liquidity sweep di sini. Ya, at least ke satu low point. Ya, ini kalau misalnya kamu lihat di time frame lebih kecil, ini bisa lihat sebenarnya ngebentuk struktur ya. Kayak gitu. Lalu, dia konsolidasi, lalu dia mantul naik ke atas, atau dia breakout dari konsolidasinya. Per sekarang sih, saya to be honest, nggak yakin ya, either ini akan kita katakan sebagai validasi atau tidak. Namun demikian guys, kalau misalkan memang ini kita butuh konfirmasi validasinya, yang bisa kita lakukan untuk saat ini sementara waktu adalah menunggu konfirmasi di time frame kecil atau di lower time frame-nya. Oke, ini saya hapus semuanya. Ya, kita coba untuk cari ya data detailnya teman-teman, atau informasi detailnya based on lower time frame. Price going up, going down, and then going up again, start consolidating, and then successfully create higher high. Ya, semenjak dia break dari level ini. Oke, well technically ini saya bisa bilang ini inside bar ya, artinya sebenarnya kurang begitu valid untuk dikatakan sebagai lower high karena ini inside bar doang. Jadi jatuhnya kalau Anda pakai Heikin Ashi, Anda lihat itu cuma satu movement aja tuh. Ya, dia turun sampai bawah. Which means sebenarnya kalau misalkan kita mau lebih konservatif ya, kita harus menganggap high point yang paling strong, yang paling validnya yaitu di kisaran range area $9,28. Dan kalau dilihat-lihat lagi, ini kelihatannya sih confluence juga ya dengan support resistance sebelumnya. So, kita bisa bilang kayak gini teman-teman sekalian. Nah, ini adalah satu kesatuan tekanan jual dari atas sampai ke bawah. Lalu, kalau kamu mau lihat internalnya lagi banget ya, kita nyari cuma buat trading jangka pendek misalkan. Terus teman-teman bilang, Vin ini kayaknya udah breakout deh dari misalkan falling wedge. Atau misalkan kamu bilang, Vin ini kayaknya udah ngebentuk channel nih, terus dia break dan retest, sekarang lagi pelan-pelan naik. Iya, memang betul untuk short term only guys, tapi
Ya, kalau kita berbicara untuk higher time frame, katakanlah untuk 4 jam untuk daily, kita harus mengerti kalau sellers itu masih lebih mendominasi. Bahkan katakanlah ya, saya mengabaikan segala struktur yang ada di sini dan saya hanya fokus pada di sini saja, teman-teman. Kamu bisa lihat kapan terakhir dia create lower low di sini. Oke, dia create lower low, when is our lower high di sini, teman-teman sekalian, ya. Atau kamu mau pakai yang di sini juga it's okay ya, nggak masalah. Cuman kalau kita lihat lagi, memang pada prosesnya dia turun, oke, create lower low, and then start pullback, and then going down again. Ya, di sini sebenarnya dia udah create lower low. Technically high point ini kita bisa pakai, jadi ini adalah lower high-nya dia. Nah, terus dia create lower low lagi. Ya, lebih kurangnya antara dua level inilah menjadi level krusialnya. Tapi saya anggap level ini yang paling krusial, teman-teman sekalian. Ya, which means ICP, if we want to see ICP bullish ya on the higher time frame, which is di daily, ya kita butuh yang tadi proses itu valid untuk kita breakout dulu. Oke, karena kalau belum, saya pakai Fibonacci dari sini ke sini aja, teman-teman. Kamu bisa lihat kita tuh masih ketahan pas di Fibo 0,79%-nya. Yang artinya bisa aja proses ini adalah retracement saja. Oke, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kamu lihat di time frame kecil kayak 60 minutes, ya memang itu kelihatan kayak seakan-akan dia sedang reversal, tapi bagi time frame 4 jam, it's not reversal. Probably ini hanyalah inducement aja untuk mengundang lebih banyak buyers masuk ke market, sehingga ketika mereka merasa cukup ada likuiditas untuk mereka menekan kembali harganya, oke, let's press the sell button. Ya, akhirnya itu ngasih tekanan jual kembali pada ICP untuk turun lebih jauh. Oke, so for now teman-teman, ini kalau buat short term banget ya, short term banget. Kamu bisa gunakan time frame kecil kayak 15-30 menit bahkan untuk mencari sell short opportunity seandainya di time frame 4 jam menawarkan sebuah range liquidity seperti for example misalnya di area ini ya. Ini kalau di area ini sih kayak kita lihat ada order ada fair value gap juga belum keisi di sini, teman-teman. Jadi wajar banget ya ini kalau kita ngelihat dia overextend dikit, habis itu dia ketahan di situ. Nah, Indian gimana? Ya ICP very likely masih bisa turun lagi. Ya ini untuk short term time frame-nya. Tapi balik lagi guys, if we want to see ICP start bullish atau mulai rebound atau mulai breakout lagi, maka kita butuh dia ngambil high point ini. Ini adalah high point yang sangat penting untuk kita perhatikan saat ini. Oke, so that's gonna be the update for ICP, and the next one adalah Dimension. Ini juga sama, votingan nomor 3 teman-teman ya, 14%. Yang paling terakhir excellent, kasihan ya, 11% dong. Okay, so what is going on with Dimension? If we take a look on the higher time frame, seperti biasa kita lalui proses itu analisa melalui weekly dulu. Ini kalau konteksnya untuk investasi ya teman-teman, atau konteksnya buat kalian yang beli jangka panjang. Well, kita bisa katakan ya ini adalah struktur bullishnya kita. Ya kan? Lalu, all of this proses adalah bagian dari koreksinya. Koreksi yang bisa dibilang cukup membuat orang kecewa, cukup membuat orang stressful, cukup membuat orang pusing ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu kalau kita melihat swing terakhir, teman-teman, saya coba pandu ya step by step. Kamu lihat di sini, ini adalah proses dia mengalami pullback. Oke, dia mengalami pullback setelah dia berhasil create higher high ini. Boom. And then dia create higher high lagi. Tapi tidak mampu mengambil high point sebelumnya. So, dia mengalami rejection dan dia turun. Nah, kalau teman-teman perhatikan proses turunnya, kita pandu satu persatu. Konsolidasi di sini, ngebentuk inside bar, lalu dia turun, dia balik naik. Ya, ini bukan naik sih sebenarnya, teman-teman. Lihat, ini inside bar lagi, guys. Tuh ya. Lalu dia turun lagi, akhirnya kita create lower low, maka saya geser high point-nya ke sini. Nah, dia create lower low, lower low, lower low, lalu di sini ada lower low lagi. Oke, maka ini adalah high point terdekatnya. Ya, kita geser lagi, dia create lower low lagi, di sini inside bar lagi. Ya, tuh inside bar lagi, teman-teman. Dia turun lagi, dia create lower low lagi. Di sini inside bar lagi. Ya, tuh, kamu bisa lihat di sini inside bar lagi. Jadi detailnya kayak gini nih, teman-teman ya. Saya geser dulu dikit. Set. Nah, tuh ya, tuh inside bar itu artinya apa? Dia tidak bergerak lebih rendah dari low terakhirnya, tidak juga lebih tinggi daripada high terakhirnya. Ya, itu inside bar. Terus dia create slightly lower low, tapi kayak fake out doang, ya kan? And then price going up, and then dia going down again, very very aggressively. And then kamu bisa lihat terus dia create lower low secara konsisten.
Ya, ini terus nih teman-teman aktif ya, dia create lower low. Di sini mungkin kamu bisa considering ini kayaknya pullback deh. Ya, bisa-bisa aja teman-teman. Jadi kayak slightly pullback. Tapi kadang kalau misalkan kamu ngerasa kurang yakin karena ini kan ngebuntut ya, terkesannya kayak fake out doang. Maka kamu bisa pakai chart Heikin-Ashi untuk memvalidasi ya. Tuh, kalau misalkan ada hijau-hijau tipis ya, mungkin bisa ya dikatakan pullback. Tapi Indian kalau kamu lihat ini semua satu kesatuan from top to the bottom. Kapan dia pullback? The only pullback yang kita lihat adalah ketika Dimension berhasil break terhadap high atau terhadap kondisi konsolidasi terdekatnya. That's the pullback. Udah, setelah itu gimana teman-teman? Ya, kita bisa bilang teman-teman ini adalah pullback atau retracement atas tekanan jualnya. Jadi kalau kita lihat overall kita pakai Fibonacci retracement dari atas ke bawah, ini tuh baru testing 62% retracement. Dan bahkan yang lebih parahnya, kita nggak bisa ngambil high point ini ya. Kita bahkan nggak testing sampai support resistance itu, sudah kena rejection kembali. Oke, jadi sekarang kalau kita lihat sekilas gimana nih kabar Dimension? Simple guys, kita ngelihat dia dalam tekanan jual yang sangat-sangat impulsif, yang sangat-sangat agresif. Oke, mungkin kita sempat ngelihat dia mengalami retracement, tapi retracement itu wajar untuk membentuk sebuah struktur yang sehat, membuat sebuah tren yang sehat. Jadi market going down, pullback, going down, pullback, going down, pullback, and then ya ini dia ya. Ini sebenarnya menjadi tantangan terseru. Mengetahui apakah ini adalah bottom atau bukan. Ya kan? Nah, itu kan challenge-nya ya. Nah, biasanya teman-teman bisa gunakan beberapa kombinasi, seperti misalkan sebuah indikator. Katakanlah kamu melihat, wah, ini stochastic RSI nih, udah di area oversold, sudah mulai crossing up. Oke, mungkin ini adalah area di mana dia bisa menemukan titik bottom-nya. Kemudian kamu bisa juga pakai yang namanya MACD. Wah, MACD-nya divergence nih. Jadi walaupun harganya creating yang namanya lower low secara konsisten starting dari atas, tapi divergence terjadi pada MACD yang manakala dia menciptakan higher low, dan higher low. Nah, itu kan konteks daripada divergence ya. Ketika ada ketidakselarasan ya antara harga dengan indikatornya. Logikanya kan indikatornya kalau turun harusnya dia juga turun gitu kan. Tapi ini ternyata tidak. Ketika harganya mampu menciptakan lower low, artinya dia memberikan tekanan jauh, tapi indikatornya tidak setuju atau tidak sependapat ya, disagree dengan harganya. Itulah dikatakan dengan istilah divergence. Nah, itu semua baru indikasi saja, baru sebuah potensi saja. Kapan kita benar-benar tahu bahwa dia mengalami reversal? Kalau buat saya pribadi, pertama saya akan memperhatikan dulu, ini ada slowing down nggak dari segi momentum. Oke, ini baru pertama. Yang kedua teman-teman, ada nggak struktur yang menunjukkan kalau dia sudah kembali dalam keadaan bullish? Which means saat ini ya kita belum melihat hal tersebut ya. Kalau slowing down-nya sih mungkin iya, tapi ingat guys, ini pun masih valid loh untuk dikatakan tetap on trend ya. Kamu bisa lihat dia naik ABC and then boom, selling pressure kembali. Masuk balik lagi naik ya ABC, let's say ya. We probably setting up buat preparation another leg low ya, atau penurunan lanjutannya. Jadi kalau kamu perhatikan di sini ya, technically we are still confirming kalau ini ya masih dalam tekanan jual. Walaupun turunnya terbatas ya, seperti ini, but still ini adalah sebuah pola yang dinamakan dengan bear flag pattern. So breakout atau breakdown dari flag patternnya, dan dia juga mampu menciptakan lower low, ya udah ini harusnya bisa memvalidasi istilahnya tren yang saat ini sedang berlangsung ya, karena kita ngelihat di sini ya dia memang creating higher high, dan pada dasarnya dia hanya men-sweep liquidity di sini. Makanya dia cuman ya dia creating kayak higher high nih, ternyata cuman nge-fake out doang, habis itu dia balik turun. Oke. Nah, secara struktur technically ini sudah mengalami patah struktur atau balik jadi sellers lagi. Ibaratnya kamu lihat oke, ini bullish ya kan, bullish dia lemes lagi. Ya, ini kalau misalnya nanti kita ngelihat dia retrace, bisa jadi tekanan jual berlanjut
gitu ya. Ini yang saya lihat pada Dimension, sementara waktu selling pressure masih lebih dominan. Kira-kira sejauh mana dia turun, kamu bisa ngambil acuannya dari minus 0,27. Biasanya saya pakai kayak gitu. Itu bisa menjadi next stopnya kalau misalkan demikian dia validasi penurunan lanjutan ya. Saat ini sih key supportnya ada di kisaran $0,97. Mudah-mudahan level itu nggak di break, karena kalau misalkan level itu di break, that's it ya. You gonna see lower low on Dimension. That's all teman-teman. Oke, so itu bakal update saya hari ini seputar altcoins. Nanti malam seperti biasa saya akan update lagi untuk Bitcoinnya. Nanti akan saya pilih juga salah satu komen dari video ini ya untuk saya posting di Telegram. Sekiranya request apa yang kalian suka atau kalian tertarik. Yang pasti kalau bisa jangan Sun atau Dox ya. Oke, so God bless everybody and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.